Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di dalam lindungannya. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Fauzia Herfi. Ibu adalah guru PL dari Universitas Negeri Padang. Dan Ibu berharap semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dan semoga juga pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, itu peserta didik dapat memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hukum pewarisan sifat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami istilah-istilah yang terdapat pada pewarisan sifat manusia. Di samping ada gambar orang tua dengan anaknya. Nah, like father, like son. Nah, bagaimana bentuk orang tua, begitu juga bentuk anaknya. Namun juga terdapat perbedaan antara orang tua dengan anaknya, dan ada juga bentuk persamaannya, seperti rambutnya yang sama-sama lurus, kulitnya yang sama-sama putih. Kemudian juga terdapat pada lidah. Nah, ada beberapa orang yang bisa menggulungkan lidahnya, ada juga yang tidak. Nah, bisa juga terjadi pada mata. Ada beberapa orang yang memiliki mata sipit, ada yang matanya besar, ada juga yang memiliki mata dengan warna biru, ada juga yang warna hijau, kuning, hitam, dan lain sebagainya. Tahukah Anda semuanya apa yang mempengaruhi hal ini? Hal ini dipengaruhi oleh yang namanya materi genetik. Nah, perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang namanya gen. Dan gen inilah yang diwarisi oleh orang tua ke anaknya. Dan dengan peran gen inilah juga terdapat pula ciri-ciri tubuh kita yang memiliki persamaan dengan ciri-ciri tubuh dari orang tua kita. Tahukah kamu apa itu gen dan di mana sih letak dari gen itu? Molekul yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat. Asam nukleat yang berperan dalam materi genetik itu ada dua, ada DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA memiliki struktur yang berbeda, dan ini juga berperan sebagai materi genetik. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping adalah gambar letak suatu gen di dalam suatu sel. Nah, bisa kita lihat dari contoh gambar di samping itu adalah contoh dari sel kulit. Di dalam sel kulit itu terdapat inti sel, yang mana di dalam inti sel tersebut terdapat juga kromosom. Nah, kromosom tersebut memiliki bagian-bagian seperti kromatid, kromatin, yang mana di organ-organ tersebut terdapat di dalamnya protein histon dan DNA. Nah, DNA inilah yang mengelilingi protein histon. Nah, jadi disitulah letak dari DNA. Struktur DNA dan RNA. Seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa molekul asam nukleat yang berperan penting dalam materi genetik adalah DNA dan RNA. Nah, baik RNA maupun DNA ini memiliki satuan-satuan penyusun yang disebut juga dengan nukleotida. Nah, nukleotida ini terdiri dari gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula. Nah, beda dari DNA dengan RNA, kalau DNA, gula penyusunnya itu adalah deoksiribosa, sedangkan RNA, gula penyusunnya adalah ribosa. Nah, kemudian yang lain antara DNA dengan RNA, kalau DNA, strukturnya itu double helix, atau seperti rantai ganda. Sedangkan RNA dia tidak double helix, dia hanya seperti garis panjang. Ada beberapa istilah-istilah penting yang harus kita ketahui pada pelajaran pewarisan genetik ini.
Nah, nantinya juga istilah ini berkaitan dengan materi-materi berikutnya pada materi pewarisan genetik. Nah, yang pertama itu ada kromosom. Nah, seperti yang telah kita pelajari tadi, kromosom ini merupakan gabungan dari DNA dan protein histon. Kemudian ada parental. Nah, parental ini merupakan induk atau orang tua yang nantinya melakukan persilangan. Kemudian ada filial. Nah, filial ini adalah turunannya atau turunan yang dihasilkan oleh persilangan antara parental atau induknya tadi. Nah, filial ini ada dua, ada F1 dan ada juga F2. Nah, F1 itu merupakan turunan yang berupa anak pertama, sedangkan F2 ini adalah cucu atau cucu dari parental induknya. Kemudian istilah selanjutnya itu ada gamet. Gamet bisa berupa sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, kemudian ada gen. Gen unit fungsional yang mengontrol pewarisan sifat individu. Nah, jadi dengan adanya gen inilah kenapa bisa terdapat persamaan ciri-ciri fisik antara orang tua dengan anaknya, kenapa bisa berbeda warna kulit kita dengan teman-teman, kenapa bisa terdapat variasi antara pada mata dan lain sebagainya. Jadi gen inilah yang mempengaruhi. Dan gen ini juga yang diwariskan dari orang tua kita kepada anaknya. Kemudian ada genotip. Nah, genotip ini merupakan susunan genetik sepasang gen yang dinyatakan dengan simbol-simbol. Jadi genotip ini bisa A besar atau A kecil. Nah, ini disebut juga dengan genotip. Kemudian ada fenotip. Nah, fenotip ini merupakan sifat keturunan yang tampak seperti warna kulit, bentuk hidung, bentuk biji. Nah, ini merupakan fenotip. Jadi sifat-sifat yang tampak, ciri-ciri fisik yang tampak, ini disebut juga dengan fenotip. Kemudian ada dominan. Nah, dominan ini merupakan sifat gen yang menutupi atau mengalahkan dari sifat pasangannya. Ada beberapa tipe perekatan pada cuping telinga, yaitu ada cuping telinga yang terpisah dan ada juga yang melekat. Nah, gambar A itu adalah yang terpisah dan gambar B itu yang melekat. Jadi gambar A itu yang dominan, yang pada umumnya sering ditemukan. Jadi itu merupakan sifat dominan atau sifat yang mengalahkan sifat yang lainnya, sifat pasangannya. Nah, begitu juga itu resesif, sifat gen yang dikalahkan atau yang ditutupi oleh pasangannya. Nah, itu dia gambar di samping itu sifat resesif itu sifat yang pada umumnya sifat yang jarang ditemukan, jadi resesif sifatnya. Kemudian ada diploid. Nah, diploid ini keadaan di mana kromosom itu berpasangan. Nah, gambar di samping yaitu diploid di mana kromosom itu dia berpasangan. Nah, dan dengan simbol 2N. Kemudian ada haploid di mana keadaan kromosom tidak berpasangan. Nah, seperti gambar yang ada di samping itu di mana kromosom haploid yaitu tidak berpasangan. Istilah selanjutnya itu intermediate. Nah, intermediate ini gabungan dari kedua sifat induknya. Kemudian ada homozigot. Nah, homozigot ini individu yang memiliki gen dengan satu macam variasi sifat. Misalnya A besar, atau A kecil saja. Karena A besar ini dia menandakan satu sifat dan A kecil juga satu variasi sifat. Kemudian ada heterozigot, individu yang memiliki lebih dari satu variasi sifat. Contohnya A besar, A kecil. A besar, A kecil ini itu bisa menandakan dua sifat, sehingga dia dikatakan dengan heterozigot. Kemudian ada alel. Nah, alel ini adalah anggota dari sepasang gen yang biasanya memiliki pengaruh berlawanan terhadap suatu sifat. Nah, contohnya kalau alel H besar dan H kecil itu untuk sifat warna kulit, H besar itu adalah hitam dan H kecil adalah kulit. Jadi H besar, H kecil itu adalah alel. Kemudian ada autosom. Autosom ini kromosom tubuh, di mana autosom ini yang menentukan karakter dari fisik. Nah, kemudian ada gonosom. Ini kromosom kelamin yang menentukan jenis kelamin. Kemudian hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat ini kita pelajari sekilas saja bahwa Mendel, di mana
Gregor Mendel ini melakukan percobaan persilangan dengan menggunakan kacang kapri. Mengapa Gregor Mendel ini menggunakan kacang kapri? Karena kacang kapri ini memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Dia juga dapat melakukan penyerbukan sendiri dan mudah melakukan penyerbukan silang. Daur hidupnya juga relatif pendek sehingga untuk menunggu hasil anakannya itu tidak terlalu lama, dan keturunan yang dihasilkan itu juga banyak dan bervariasi. Disebut juga dengan hukum Mendel atau yang dikenal dengan teori penurunan sifat. Nah, ada dua teori, monohibrida dan dihibrida. Kalau monohibrida ini persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan dihibrida ini persilangan dengan dua sifat beda. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai hukum pewarisan sifat ini bisa kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu silakan semuanya baca lagi buku IPA-nya, penjelasan mengenai warisan sifat pada makhluk hidup tadi. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan silahkan dibaca lagi buku IPA-nya di rumah, ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.